Kita lewat dari semenit. Ya, kami minta semua kegiatan dihentikan karena ini adalah perjumpaan kita dengan Kristus. Kita akan merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus dan bagaimana kita mengaplikasikan pengorbanan Yesus kepada sesama kita, terkhusus antara orang tua dan anak, sebaliknya anak dengan orang tua. Terlebih untuk kita, teman-teman pelajar sini, ikutilah dengan hikmat. Tidak diperkenankan satu orang pun menggunakan handphone. Mari berikan hati dan pikiranmu fokuslah dengan kegiatan ini. Kita akan mulai malam pertemuan malam ini yang dibuka dengan doa. Kami undang kepada Imam Pendeta Demak Sitopo. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, di sini kami Bapa bersama dengan orang tua, anak-anak pelajar sini yang pada esok hari mereka akan menyaksikan iman. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam fisiknya, tetapi mereka juga sudah bertumbuh dewasa di dalam iman. Karena itu pada hari ini bersama dengan orang tua kami mau bersyukur datang kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati di acara ini sehingga kami boleh melihat kebaikan-Mu ya Bapa, yang memberkati anak-anak kami ini boleh bertumbuh di dalam imannya. Biarlah mereka semakin dewasa Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami, biarlah mereka juga boleh memaknai acara ini karena Tuhan begitu baik, sudah memberikan orang tua di tengah-tengah kehidupan mereka yang membesarkan, mendidik, dan mengajari mereka. Sehingga lewat acara ini juga ya Bapa, anak-anak-Mu boleh semakin lebih memahami arti kehidupan di orang tua mereka yang sudah Tuhan berkati di tengah-tengah keluarganya. Karena itu Bapa, kami mohon ke tangan pengasihan-Mu acara hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya boleh bermakna lebih baik Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami bersuka cita, anak-anak-Mu pelajar sini maupun setiap orang tua. Karena itu kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengenai Yesus yang menebus dosa kita. Kita yang bukan siapa-siapa, bahkan kita yang tak layak untuk ada di hadapannya, namun dilayakkan untuk berada di hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa. Hai anak-anakku yang kukasihi, tubuh berguncang, darah mengalir, tetesan keringat, serasa titik-titik darah yang keluar membasahi tanah yang basah. Tubuh terkulai, jiwa terguncang keras, namun membuka harapan kehidupan yang baru bagi kita yang percaya. siap dibentuk.
Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di taman itu, kata Yesus kepada para murid, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah jalan ini tahu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. tatkala Yesus berdoa, murid-muridnya pun tertidur di tempat penungguan mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging ini lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Setelah
datanglah Yudas sang pengkhianat itu, salah seorang dari 12 murid. Dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pedang, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tuan-tuan. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Lalu kata Yesus, Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan Anak Manusia
Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya, walaupun tampil banyak saksi. Dan akhirnya seseorang pun berkata padanya, orang ini berkata, aku dapat menubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu dekat. Lalu imam kepala yang berdiri di situ berkata kepadanya, tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Yesus pun terdiam dan tidak menjawab. Imam kepala kembali berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Jawab Yesus, engkau sendiri yang berkata. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah mulai menyepakati. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, ternyata beberapa murid Yesus ada yang turut serta menurutnya. Salah satunya adalah Petrus. Genaplah yang tertulis pada kitab suci bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi, dan orang-orang Yahudi. Lalu orang banyak menyeru, Gubernur Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili. Lalu dijawab oleh penguasa itu, Hai kalian orang Yahudi, sepagi ini kalian sudah ribut. Apa yang kalian ributkan? Kami lihat beberapa hari yang lalu kalian mengeluhkan dia sebagai raja. Kenapa sekarang berbalik melawan dia? Kami di sini untuk mengadili orang yang berdosa dan mengaku dirinya putra. Karena itulah kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Tuhan harus menghukumnya, sebab ia telah mengasuh orang banyak untuk melakukan pemberontakan. ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan kaisar. Dia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia memuji Allah. Hukum dia. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kesalahan. Lalu Pilatus penguasa itu mendekat kepada Yesus. Lalu Pilatus berkata, Apakah engkau raja orang Yahudi? dengan tenang Yesus menjawab, Kerajaanku bukan milikmu. Jika itu benar, para hamba-Ku akan melawan penampakanmu. Tapi kerajaanku berada di tempatmu. lalu Pilatus kembali berkata, Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu? Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi bawalah dan cambuklah dia, lalu aku akan membebaskannya. salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saliblah akhir dari kebenaran yang dibawa Yesus. Jemaat kami dan juga Oh
melihat. Dialah ganti kita untuk menebus kesalahan kita.
menjadi milik kepunyaan Allah Bapa. Dosa yang menjerat kita telah dilunasi dengan darah-Nya. Karena itu, sekarang dengan iman, marilah kita terus datang dan berdekat kepada Bapa, hidup menjadi umat perjanjian baru dan terus bergairah hidup bagi Kristus.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan hidup. Jika kita berusaha sungguh-sungguh untuk memiliki hikmat dari Allah, kita akan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan karakter dan nilai-nilai yang mengalir dari hidup baru yang telah ditanamkan Allah dalam kita. Karakter kita akan menjadi karakter yang saleh, sehingga orang lain senang melihatnya dan memuliakan Allah. Rasa ini akan tetap sama dan tak akan berubah. Semua rasa cinta serta ketulusanmu, semuanya tidak akan pernah terlihat sesederhana itu bagi diriku. Engkau selalu tulus dan menganggap bahwa semua hal itu terlihat sederhana. Senja yang ada di ujung barat itu selalu menjadi milik kita. Saat itulah kita bisa menggunakan waktu menuju malam yang sangat akan kamu. Bukankah begitu kelihatannya? Seperti itulah arti dirimu menurutku ayah dan ibu. Kau bagaikan senja yang hanya tercipta untukku. Hal lain yang selalu menjadi sumber kebahagiaanku adalah fajar yang ada di ujung timur sana. Fajar itu pun akan selalu jadi milik kita bersama-sama. Ketika fajar memberikan sinar terang dan benar untuk membuat kita lupa akan gelapnya malam yang berseliweran kabut di dunia. Seperti fajar, engkaulah sosok yang mampu memberikan sinar yang terang saat dunia terasa gelap. Mengapa semua hal itu terasa sangat indah saat dilalui bersama kalian? Kalian tahu, dari semua hal yang ada di dunia ini, aku lebih suka untuk selalu duduk di samping kalian, menceritakan tentang hal apa saja yang telah kulalui. Bagiku, hal sederhana itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan mendengarkan alunan musik yang kami. Aku ingin sekali menjadi sosok yang terbaik dalam hidup. Aku berjanji akan selalu menjadi seseorang yang bisa kau banggakan. Ibu, anakmu ini ingin sekali selalu berada di sampingmu untuk selamanya. Aku
berfirmanlah kepada mereka. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dan hari ini terang itu telah datang, yang membawa kita kepada kedamaian dan perubahan hidup. Kita akan memasuki sesi pembasuhan kaki. Kami akan panggilkan atau arahkan sekali maju